tahayul, tahayul di sini maksudnya bukan berbuat hial, berbuat tipu muslihat. Berbuat tipu muslihat untuk menghindari sesuatu yang kita sebenarnya terlarang, tapi kita berbuat tipu muslihat kepada Allah Ta'ala. Seperti cerita ada orang yang dia ingin menikahi kembali istrinya yang sudah ditalak 3. Kemudian dia suruh orang untuk menikahi istrinya. Kemudian setelah itu disuruh untuk mentalak agar dia bisa kembali kepada istrinya. Ini bertahayul tidak boleh. Tayyib, berbuat hilah. Tayyib, orang tua yang tidak pernah menyuruh anaknya untuk salat ke masjid berdosa. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum mengikuti gerakan imam mutaba'ah. Dan ada juga hadis bahwa imam itu untuk diikuti makmum. Apakah dalam salat subuh imam melakukan kunut subuh? Apakah makmum harus mengikuti dengan mengangkat tangan? Tayyib. Memang ada pembahasan di sini antara para ulama terkait kalau seandainya imam tersebut kunut. Tayyib. Allah alam, pendapat yang kita pilih adalah kalau itu bukan sunnah. Kalau itu bukan sunnah, maka kita tidak boleh ikut. Kalau dalam keyakinan kita itu bukan sunnah, kalau keyakinan kita tidak ada tuntunannya, maka kita tidak ikut. Kita duduk berdiri saja, kita berzikir. Tayyib. Ketika dia membaca kunut, kita zikir tidak. Tayyib. Tapi memang sebagian ada yang mengatakan kita ikut mengangkat tangan. Allahu alam, karena ini memang tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan dan memang khilaf antara para ulama. Kita katakan betul khilaf. Ada perbedaan antara para ulama terkait kunut subuh, tetapi pendapat yang kuatnya adalah tidak ada istilah kunut subuh. Yang adanya adalah kunut witir dan kunut nazilah. Dan yang dimaksudkan kunut subuh oleh sebagian para ulama itu sebenarnya dia adalah kunut witir. Kunut witir tayyib dan juga kunut nazilah tayyib. Nah, ini memang ada perbedaan para ulama, dan hadis yang menjelaskan terkait kunut subuh tersebut, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, dan memang dia tidak bisa kemudian menjadi hal yang menguatkan hadis yang dia bawa tersebut. Maka kunut subuh tidak ada, dan kita yang meyakini tidak ada kunut subuh ya tidak perlu kunut. Cukup kita berdiam saja, walaupun sebagian mengatakan ikut imam. Tayyib. Tayyib. Nah, di sini untuk sholat kunut subuhnya pertanyaan sudah dijawab ya. Kemudian yang kedua, sholat bagi perempuan saat safar di hari Jumat. Berhenti untuk sholat Jumat. Sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Tapi kalau dia sholat Jumat, ya sholatnya sah. Dan dia tidak perlu sholat zuhur. Demikian juga dengan perempuan. Tayyib, demikian juga dengan perempuan. Kalau dia mau sholat Jumat ya silahkan, dan tidak perlu lagi mengulangi untuk sholat zuhur. Tayyib. Dan keutamaan sholat jamaah adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, salatu al-jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian, salatul fardhi ay farji. Keutamaannya 27 derajat. Maka kita Bapak Ibu rugi kalau kita ketinggalan jamaah. Sahih.
sahabat kita pulang dari masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosanya, mengangkatkan derajatnya, dihitung kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Datang ke masjid, dia nunggu sholat, itu juga dihitung sholat selama dia nunggu sholat. Dia isi kemudian dengan sholat sunnah. Tayyib, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang salat sunnah rawatib 12 rakaat rawatib sebelum qabliyah dan ba'diyah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Tayyib. Nah, kemudian dia salat berjamaah dapat 27 derajat. Begitu juga ketika dia kembali ke rumahnya juga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkah orang salat yang berjamaah itu banyak sekali. Tapi maka rugi jamaah sekalian dirahmati Allah kalau kita meninggalkan salat jamaah di masjid. Orang yang keluar pagi untuk salat subuh berjalan kaki dalam keadaan kegelapan, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di hari kiamat. Allah akan ganti dengan cahaya dari kegelapan yang dia rasakan ketika dia mendatangi untuk salat subuh. Nah, kita yakin untuk hal-hal tersebut. Kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita betul-betul yakin, ini kita amalkan. Maka ada istilah kadang pejuang subuh. Itu memang kita, umat Islam itu harus bangun pagi. Harus, jangan sampai subuhnya itu ketinggalan. Ketinggalan sedikit saja kita. Tahu-taunya orang udah sholat. Berarti kita ketinggalan sesuatu yang khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau setiap hari itu kita tinggalin, kita mau pulang nanti mau bawa apa? Dosa kita udah banyak, pahala kita sedikit. Tayyib. Maka kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus kemudian memperhatikan apa-apa yang diperintahkan dan juga berharap kepada keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tayyib. Dan juga kata Ibnu Mas'ud tadi, saya tidaklah melihat orang-orang yang tidak sholat ke masjid itu kecuali orang-orang munafik. Dan juga dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka bangun untuk sholat itu mereka bangun dalam keadaan malas. Jadi kita ingat-ingat hadis Rasul itu, athqalus sholati 'alal munafiqina salatul isya'i wal fajr. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kita harus koreksi diri kita. Kalau saya berat salat isya, berat salat subuh, itu berarti dalam diri kita ada tanda-tanda kenifakan. Ada dalam diri kita ada sifat-sifat orang-orang munafik. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Mungkin demikian Abu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.